Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat An-Naba sampai dengan Quran Surat An-Nas. Dan topik kita hari ini adalah siapa Israel dan apakah mereka manusia pilihan Tuhan? Dalam Quran Surat Shad dikisahkan Allah memperlihatkan secara batin kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sesosok jasad yang sedang duduk di singgasananya. Nabi Sulaiman sangat ketakutan karena sesosok jasad itu terlihat sangat jahat. Sehingga akhirnya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah supaya tidak akan ada yang mewarisi tahtanya setelah beliau wafat. Doa Nabi Sulaiman dikabulkan Allah, dan seketika setelah beliau wafat runtuhlah kerajaan Nabi Sulaiman atau Raja Solomon. Inilah ayat mutasyabihat tentang Dajjal dalam Al-Quran. Kaum Bani Israel merasa sedih dan syok dengan peristiwa itu, sehingga Allah menghibur mereka dengan menjanjikan akan mengutus seorang Al-Masih dan akan memberinya kekuasaan seperti saat Nabi Sulaiman berkuasa. Tapi setelah Allah mengutus seorang Al-Masih, mereka tidak percaya bahwa Nabi Isa putra Maryam adalah seorang Al-Masih, sehingga mereka menyalibnya. Karena menurut kitab Taurat, jika seseorang mati disalib, dia adalah manusia hina. Allah sangat marah dengan peristiwa penyaliban itu, sehingga Allah mengusir mereka dari tanah suci Yerusalem. Sebagian Bani Israel yang merasa sedih karena mereka selama ini setia mengikuti ajaran Nabi Isa, dalam Al-Quran mereka digolongkan sebagai Nasrani. Dan yang merasa gembira karena merasa benar telah menyalib orang yang mengaku sebagai Al-Masih, dalam Al-Quran mereka disebut Yahudi. Kaum Nasrani dibiarkan Allah sampai ke kota Konstantinopel tanpa peperangan, dan kaum Yahudi dibiarkan Allah berdiaspora ke seluruh dunia. 600 tahun setelah peristiwa penyaliban, Al-Quran diturunkan, dan berjalannya waktu umat Islam atau bangsa Arab banyak yang menempati tanah suci Yerusalem, dan mereka menamakannya Palestina. Dan kiblat pertama umat Islam pun pernah di Masjid Al-Aqsa di Palestina selama 17 bulan. Kemudian hukum itu mansukh untuk pengikut Nabi Muhammad, tapi tidak untuk umat-umat sebelumnya. Allah menggantikan dengan Mekah di Arab Saudi sebagai kota suci umat Islam, dan Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dari Mekah. Lalu siapakah bangsa Israel? Dalam Quran Surat Al-Anbiya 96 Allah berfirman, tidak akan kembali bangsa Yahudi ke Yerusalem atau Palestina sebelum Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan. Tahun 1947 secara misterius terjadi persekutuan antara Yahudi Eropa dan Nasrani Eropa atau Zionis, sehingga melahirkan perjanjian Balfour yang didukung oleh pemerintah Inggris, yang isinya mendukung gerakan pengembalian bangsa Yahudi ke Palestina, dan gerakan ini dinamakan Zionisme. Tahun 1948 PBB mengumumkan kemerdekaan negara Israel, sedangkan Palestina sampai saat ini tidak pernah mereka menyetujui kemerdekaannya. Jadi jelas dalam Al-Quran Allah menyebut bangsa Israel atau Zionis adalah Ya'juj dan Ma'juj.
kaki tangan Dajjal atau Antikris atau Yahweh. Sehingga umat muslim, baik dari pengikut Nabi Muhammad atau dari nabi-nabi sebelumnya, dilarang bersekutu dengan mereka. Dan jika melakukannya, termasuk golongannya atau kafir. Inilah kafir sesungguhnya yang terdapat dalam ayat muhkamat dalam Al-Quran. Lalu, mengapa Allah sebut mereka kafir? Apa perbedaan antara kedua kekristenan itu? Berjalannya waktu, Nasrani Konstantinopel terpecah menjadi dua golongan, yaitu kekristenan Barat atau Rum Barat dan kekristenan Timur atau Ortodoks Rusia atau Rum Timur. Perbedaan kedua kekristenan ini terletak pada keyakinan tentang Ruhul Kudus. Nasrani Konstantinopel tetap berkeyakinan bahwa Ruhul Kudus berasal dari Tuhan Bapa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sama seperti saat pendeta Nasrani menanyakan pada Rasulullah saat Nabi Muhammad mengikrarkan diri sebagai seorang Rasul. Dan Allah menjawab, roh berasal dari Allah atau Ruhul Kudus berasal dari Tuhan Bapa. Sedangkan kekristenan Barat berkeyakinan bahwa Ruhul Kudus berasal dari Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Disinilah Allah cap sirik atas kekristenan Barat. Jadi, benarkah Israel atau Zionis adalah umat terpilih seperti yang mereka gembar-gemborkan selama ini? Lalu, siapakah umat terpilih untuk kota Yerusalem sebenarnya? Yerusalem adalah kota suci umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi umat terpilih untuk kota Yerusalem adalah pengikut Nabi Isa yang masih setia dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, kekristenan Ortodoks Rusia atau Rum Timur. Sehingga tidak heran jika Rusia sangat mendukung Palestina dalam perjuangannya. Mereka adalah Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Syukran.